Kusida mengklik gambar wajah Shizuku. Ike menatap tajam padanya, dan kemudian. Dia manis. Tidak, bukan itu. Ini Sakura-san, bukan. Kusida-chan, siapa yang kamu bicarakan? Sakura-san, dari kelas kita. Hah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sakura-san. Tidak, tidak mungkin itu benar. Ike tertawa, tetapi ekspresi Yamauchi menegang. Hei, Ike, kamu tahu, ketika aku benar-benar menatapnya dengan baik, aku pikir dia mungkin terlihat sedikit seperti Sakura. Tapi dia tidak memakai kacamata, kan? Dan rambutnya berbeda. Itu adalah cara sederhana untuk mengidentifikasi seseorang. Meskipun aku tidak membuat hubungan pada awalnya, aku menyadari bahwa ini pasti Sakura. Sepertinya Ike masih tidak bisa mempercayainya. Dia masih kebingungan dalam kebingungan sambil melihat ke layar. Jadi Sakura itu Shizuku. Itu bohong, kan? Maksudku, tentu saja, ada sedikit kemiripan, tetapi mereka orang yang berbeda. Maksudku, lihat betapa gilanya Shizuku. Benar kan? Ayolah, Ayano Kouji. Semua foto yang diunggahnya imut, jadi dia sepertinya terbiasa berfoto selfie. Namun, aku melihat sekilas bukti tak terbantahkan yang membuktikan bahwa Sakura dan idola Shizuku adalah satu dan sama. Tidak, Kusida pasti benar. Itu Sakura. Sini, aku menunjuk ke salah satu foto. Kau hampir tidak bisa melihatnya, tetapi pintu ke kamar asramanya ada di gambar ini. Sepertinya sama dengan pintu di asrama kita. Dengan kata lain, kemungkinan dia mengambil foto itu di sekolah. Oke, jadi Sakura toh Shizuku. Aku masih tidak mengerti intinya. Kerja bagus memperhatikan ini, Kusida. Aku bersungguh-sungguh. Meskipun ada kemiripan yang jelas, aku tidak akan menyadarinya tanpa Kusida menarik perhatian kita untuk itu. Ketika aku melihat Ike-kun membaca majalah mingguan itu, aku ingat sesuatu. Aku merasa pernah melihat Sakura di suatu tempat sebelumnya, kata Kusida. Ya Tuhan, ada idola Grafure di kelas kita. Aku sangat senang. Ike berseru dengan antusias, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah reaksi yang tidak terhormat itu, aku membayangkan Kusida ingin menarik diri darinya. Meskipun dia baik pada tingkat yang hampir sembrono, aku tidak bisa merasakan penerimaan semacam itu darinya sekarang. Tapi ketika Shizuku mulai menjadi sangat populer, dia tiba-tiba menghilang. Dia menjalani kehidupan ganda sebagai idola dan siswa yang pendiam dan tidak mencolok di sekolah kita. Mengapa dia ingin menciptakan kehidupan lain? Itu seperti dua sisi koin yang sangat berbeda. Ketika pukul 21 mendekat, sudah waktunya bagi kelompok kami untuk berpisah untuk malam itu. Aku melihat mereka semua di pintuku. Kusida, aku masih punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kamu bertahan sebentar? Petik 2. Ada yang ingin dibicarakan. Tentu. Hei, Ayano Kouji, apa yang perlu kamu bicarakan dengannya? Jangan beritahu aku itu. Aku menghilangkan ketakutan Ike dengan lambaian tangan. Tetapi bahkan setelah aku mengatakan kami hanya akan berbicara tentang Sakura, Ike menjadi sangat dekat dan berbisik di telingaku bahwa dia tidak percaya padaku. Jika kamu mengakui perasaanmu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu tahu itu kan? Kamu tidak perlu menjadi begitu paranoid. Seperti si aku akan melakukan itu. Selain itu, bahkan jika aku melakukannya, aku akan hancur dalam 1 detik. Serius, jika kamu mengkhawatirkannya, maka tunggu di lorong. Kami akan selesai dalam 1 menit. Ike langsung setuju untuk menunggu. Dia berpose dan merentangkan badannya hingga setinggi-tingginya, memarkir dirinya di lorong tepat di luar pintuku. Setelah mereka pergi, aku mulai memberitahu Kusida tentang percakapan yang kulakukan dengan Sakura hari itu. Oh ya, jadi, tentang Sakura-san. Petik 2. Aku terkejut ketika mengetahui bahwa dia adalah idola, tetapi aku juga agak memahaminya. Aku ingin tahu apakah itu kepribadiannya yang sebenarnya. Meskipun aku menghindari hanya menyatakan ide ini secara langsung, aku juga berpikir bahwa Sakura memiliki sisi tersembunyi, seperti Kusida. Namun, Kusida, yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang fakta, sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda. Aku pikir itu, kemungkinan besar, Sakura-san akan mengatakan bahwa idolanya sebenarnya adalah wajah palsunya. Yah, kurasa mengatakan itu salah juga. Kupikir dia menciptakan kepribadian lain dengan makeup. Makeup, jadi dengan kata lain, itu kepribadian. Ya, kupikir dengan kepura-puraan yang tepat, Sakura-san bahkan bisa membuat dirinya tersenyum di depan orang. Petik 2. Kusida terdengar agak persuasif. Ada sesuatu yang benar tentang kata-katanya. Tetapi pada saat itu, aku mulai berpikir tentang apa yang Kusida coba katakan kepadaku selama panggilan telepon terakhir kami. Hei, kembali ketika kami berbicara di telepon, apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Bahu Kusida bergerak sedikit sebagai respons. Sepertinya dia belum mengingatnya sampai sekarang. Aku akan memberitahumu nanti. Saat ini, prioritas kita adalah menyelesaikan kasus ini. Selain itu, ini permintaan pribadi. Permintaan pribadi. Aku menemukan kata-katanya menarik, tetapi sepertinya Kusida membutuhkan bantuan dengan sesuatu. Aku tidak terlalu menonjol. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak dimiliki Kusida. Dia bisa belajar, dan dia punya ambisi. Maafkan aku. Jika aku katakan sekarang, itu hanya akan merepotkan. Dia tersenyum pahit dan menggenggam tangannya dalam permintaan maaf. Iya, jika masalah dengan Sudowu berubah baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku? Iya, itu akan baik-baik saja. Dia berbalik dan meraih gagang pintu. Namun, dia tiba-tiba berhenti, dan tetap diam untuk sementara waktu. Melihat ke belakang, aku tidak tahu ekspresi apa yang dia kenakan.
Kusida. Sesuatu tampak agak aneh. Setelah aku menyebutkan namanya, Kusida berbalik dan menutup jarak di antara kami. Dia berjinjit, tumitnya terangkat dari tanah ketika dia meletakkan tangannya di dadaku dan mendekatkan mulutnya ke telingaku. Jika kamu mendengarkan permintaanku, Ayano Kouji-kun, aku akan memberimu barang milikku yang paling berharga. Itu seperti bisikan seorang penyihir. Seolah aroma harum, namun berpotensi mematikan telah menguasai hatiku. Aku tidak tahu apakah senyum Kusida asli atau pahit ketika dia berbisik di telingaku. Satu-satunya hal yang kutahu dengan pasti adalah bahwa Kusida bukan malaikat. Sejauh yang dia ketahui, aku tidak tahu bagaimana rasanya. Kebanyakan orang memiliki sisi yang berbeda dengan mereka, tetapi dalam kasusnya itu lebih jelas, seolah-olah orang lain tinggal di dalam dirinya. Kusida ini hanya menyeramkan. Aku tidak bisa mengatakan sama sekali apa permainannya, apa yang dia pikirkan atau apa yang ingin dia lakukan. Aku bahkan tidak tahu di mana gadis bernama Kusida Kikyo pergi. Perubahannya sangat tajam sehingga aku bahkan bertanya-tanya apakah dia memiliki kepribadian ganda. Kesenjangannya sangat besar. Ketika dia pergi lagi, aku melihat bahwa Kusida telah kembali menjadi gadis dengan senyum lembut. Ketika dia membuka pintu, dia memanggil Ike, yang telah menunggu dengan tidak sabar di luar. Bahkan jejak samar dari Kusida yang menakutkan itu tetap ada. Setelah semua orang pergi, aku duduk di depan komputerku dan melihat blog Sakura Airi, maksudku, Grafure Idola Shizuku, blog. Ketika aku membaca entry sebelumnya, aku melihat bahwa dia sudah mulai ngeblok sekitar 2 tahun yang lalu. Tepat di sekitar waktu itu Sakura mulai bekerja sebagai idola Grafure. Harapan dan aspirasinya untuk masa depan dijabarkan secara tertulis. Aku tidak melihat apapun yang menonjol, tidak ada bendera merah. Aku memeriksa blog-blog idola lain hanya untuk referensi, tetapi sepertinya mirip. Aku harus bertanya-tanya, bagaimana rasanya bagi seorang siswa SMP tahun kedua untuk debut di dunia hiburan. Selama 1 tahun, dia memperbarui blog hampir setiap hari. Dia menulis tentang apa yang terjadi hari itu dan pikirannya. Dia juga menanggapi hampir setiap komentar dari penggemarnya. Tetapi, seperti yang kuharapkan, dia berhenti membalas setelah diterima di sekolah ini. Dia benar-benar mematuhi aturan tentang menghubungi siapapun di luar sekolah. Walaupun dia bukan pusat perhatian langsung, Sakura tampak lebih populer daripada yang kubayangkan. Dia memiliki lebih dari 5.000 pengikut di Twitter. Banyak dari mereka adalah penggemar yang ingin dia kembali di majalah Grafure segera, atau bertanya apakah dia punya rencana untuk tampil di televisi. Di antara banyak komentar itu, sebuah post dari 3 bulan lalu menarik perhatianku. Apakah kamu percaya pada takdir? Aku percaya. Aku percaya kita akan bersama selamanya. Itu adalah satu-satunya pesan, itu akan menjadi fantasi khayalan seorang penggemar. Tetapi ada lebih banyak setiap hari, dan itu meningkat dengan cepat. Aku selalu bisa merasakanmu dekat denganku. Kamu bahkan lebih manis hari ini, iya. Apakah kamu memperhatikan ketika mata kita bertemu? Aku perhatikan. Jika Sakura melihat ini, kata-kata itu mungkin akan membuatnya takut. Hampir seperti poster yang ingin dekat secara fisik dengan Shizuku sehingga dia bisa membisikkan kata-kata ini ke telinganya. Apakah mereka hanya berdelusi? Di sekolah yang sangat terbatas ini, hanya sejumlah kecil orang yang bisa bertemu Sakura. Siswa, guru, atau siapapun yang berbisnis dengan sekolah. Aku mengingat-ingat orang yang bekerja di toko elektronik kampus. Kemudian, sebuah pos dari hari Minggu lalu menyebabkan rambutku berdiri. Aku memiliki realisasi yang menghancurkan. Lihat, Tuhan itu nyata. Sakura telah membeli kamera digital setelah dia mendaftar di sekolah. Tentu saja, dia mungkin menyamar pada hari itu, sama seperti selebriti lainnya. Tapi sementara penyamaran seperti itu masuk akal baginya untuk digunakan dengan penggemar, petugas itu mengenali siapa Sakura. Tentu saja, hanya ada beberapa cara mereka dapat melakukan kontak pada saat itu. Namun, setelah kamera Sakura pecah, dia penjaga toko melihatnya. Karena dia sangat menyukainya, dia harus memperbaikinya. Mengingat keadaan kami, hampir mustahil bagi seseorang di kelas D untuk membeli yang baru. Namun, karena dia membawanya untuk diperbaiki, ada kemungkinan dia akan menemui petugas toko. Dia ragu memperbaiki kameranya karena petugas. Petugas, di sisi lain, memiliki semangat yang sangat tinggi. Lagi pula, inilah kesempatannya untuk mendapatkan nama asli idola dan nomor teleponnya pada formulir yang harus diisi. Itu juga mungkin menjelaskan mengapa dia meneleponku malam itu dan mengajukan beberapa pertanyaan yang agak signifikan. Ketika aku memikirkannya, jawabannya tampak jelas. Aku menyisir komentar, mencari lebih banyak yang mungkin telah ditulisnya. Sangat berarti bagimu untuk mengabaikanku. Atau mungkin kamu tidak memperhatikanku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku ingin bertemu denganmu, aku ingin bertemu denganmu, aku ingin bertemu denganmu. Petik 2. Komentar yang menakutkan dikirim satu demi satu. Tentu saja, penggemar lain hanya merasa jijik dengan komentar ini, tetapi itu berbeda untuk Sakura. Aku bertanya-tanya apakah mengetahui bahwa dia begitu dekat mendorongnya ke titik teror yang hampir tidak terbayangkan. Tapi Sakura telah menyembunyikannya dari kami, dan sekarang dia mati-matian berusaha melawan kelas C untuk kami sebagai saksi. Dia mungkin ragu-ragu untuk meninggalkan asramanya, mengingat betapa keberadaan pria ini membuatnya takut. Jika mereka berada di kampus yang sama, ketakutannya tidak mengejutkan. Namun, hampir tidak ada yang bisa kami lakukan, tidak ada rencana yang bisa kami terapkan untuk menyelesaikan masalah penguntit ini besok. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan adalah menunggu di SOS dari gadis yang bersangkutan. Chapter 6, Kebenaran dan Kebohongan. Hari nasib kita akan ditentukan ada di sini. Sebelum hal lain, aku ingin memastikan bahwa Sakura datang ke sekolah. Ketika aku memasuki ruang kelas, aku melihat hal yang sama seperti biasa.
Sakura duduk diam sendirian, agar tidak terikat dengan perbincangan siswa lain. Ekspresinya tampak lebih suram dari biasanya. Tapi bagaimanapun, dia masih datang ke sekolah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ah, ya, aku baik-baik saja. Saya bertanya-tanya apakah dia gugup. Dia tampak tenang, jika tidak sepenuhnya tenang. Aku pikir hal-hal akan sulit jika aku absen hari ini, jadi. Dia mengerti bahwa seluruh kelas akan marah jika dia tidak hadir, jadi dia membuat keputusan yang menyakitkan untuk datang ke sekolah. Aku membayangkan tidak mungkin memberitahunya untuk tidak memikirkan Sudou dan yang lainnya. Jangan lupa apa yang aku katakan kemarin. Bersaksilah untuk kepentinganmu sendiri, melebihi demi orang lain. Ya, aku akan baik-baik saja. Ike dan Yamauchi menatap Sakura dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja, itu karena mereka sekarang tahu identitas idolanya. Sakura mungkin cukup sensitif untuk memperhatikan ini. Dia tampak seperti menduga bahwa Ike dan Yamauchi telah menemukan identitasnya. Oh tidak. Tapi Sakura hanya tersenyum tipis dan diam-diam mengucapkan kata-kata, tidak apa-apa. Dia sadar bahwa kita tahu kehidupan gandanya. Mungkin bekerja sebagai idola membuatnya sensitif terhadap perubahan halus di sebuah ruangan. Ketika bel berbunyi di akhir kelas, Horikita dan aku berdiri. Sudahkah kamu bersiap untuk ini, Sudou-kun? Ya, aku baik. Aku sudah siap. Seolah-olah secara mental mempersiapkan dirinya untuk apa yang ada di depan, Sudou menutup matanya dan melipat tangannya. Tapi kemudian dia perlahan membuka matanya lagi. Kamu mungkin menyebutku sepenuhnya bodoh dan mengolok-olokku, tapi aku adalah aku. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan sekarang. Jangan melakukan apapun yang egois. Sebenarnya mendengarkan saat ini adalah hal yang cerdas untuk dilakukan, bukan? Petik 2. Kamu selalu bertingkah dengan sangat tinggi dan hebat, Nona. Ketika kamu melihat mereka seperti ini, sepertinya mereka bertarung seperti kucing dan anjing. Tapi paling tidak, Sudou tidak membenci Horikita. Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar menolak bantuannya, tidak peduli betapa menguntungkannya tawarannya. Lakukan yang terbaik, Horikita-san. Sudou-kun. Horikita tidak menanggapinya sama sekali, tetapi Sudou mengepalkan tinjunya untuk menunjukkan tekad. Aku menoleh untuk memeriksa Sakura yang masih duduk, tubuhnya kaku. Dia berdiri, bibirnya sedikit bergetar. Ya, aku baik-baik saja, terima kasih. Sakura jauh lebih tegang dari yang kuduga. Jika dia dalam kondisi psikologis ini bahkan sebelum pertemuan dimulai, dia mungkin tidak dapat berbicara dengan memuaskan. Ayo pergi, kita akan membuat kesan yang buruk jika kita terlambat. Diskusi dijadwalkan dimulai pada pukul 16. Sudah jam 15.50. Kami tidak mampu melakukannya dengan lambat. Ketika kami berempat sampai di ruang fakultas, seorang guru melambai untuk meminta kami masuk ke dalam. Yahoo! Halo, siswa kelas D. Petik 2. Guru wali kelas untuk kelas B, Hoshinomiya Sensei, memberi kami ucapan selamat pergi yang beruntung. Sepertinya sesuatu yang agak luar biasa telah terjadi, Matanya berbinar-binar, seakan menikmati menancapkan hidungnya ke urusan orang lain. Yah, dia tahu. Apa yang kamu lakukan kali ini? Cabashira Sensei bergumam. Oh tidak, aku sudah ketahuan, ya. Cabashira Sensei melotot ke arah Hoshinomiya Sensei saat dia keluar dari ruang fakultas. Setiap kali kamu menyelinap keluar, itu sekitar waktu aku mulai merasa curiga. Hoshinomiya mengedipkan matanya, seolah berkata, Tehi, kamu menangkapku. Jadi kurasa aku tidak bisa bergabung, iya. Tentu saja kamu tidak bisa. Kamu tahu bahwa orang luar tidak bisa bergabung. Ah, itu terlalu buruk. Baiklah, tidak apa-apa. Hasilnya harusnya keluar dalam waktu 1 jam, kukira. Cabashira Sensei dengan paksa mendorong Hoshinomiya Sensei kembali ke ruang fakultas. Baiklah, akankah kita pergi? Tanyanya. Kita tidak akan melakukan ini di ruang fakultas, kan? Tentu saja tidak. Sekolah ini memang memiliki aturan yang agak rumit, tetapi dalam kasus seperti ini penyelesaian dicapai antara guru wali kelas dari yang bersangkutan, pihak-pihak terkait, dan OSIS. Petik 2. Horikita membeku begitu dia mendengar kata-kata, OSIS. Cabashira Sensei berbalik dan melirik tajam ke wajah Horikita. Jika kamu ingin berhenti, sekaranglah waktunya, Horikita. Sudou, yang tidak mengerti mengapa Horikita akan bereaksi seperti itu, tampak bingung. Hampir seperti tanda tanya raksasa mengambang di atas kepalanya. Guru kami, seperti biasa, telah mengungkapkan detail penting tepat pada menit terakhir. Aku akan pergi. Aku baik-baik saja. Horikita dengan cepat melirikku. Penampilannya mungkin memiliki arti, jangan khawatirkan aku. Kami meninggalkan ruang fakultas lantai pertama dan berjalan 3 lantai ke lantai 4. Sebuah plakat bertuliskan, ruang OSIS, ditempel di dinding dekat pintu. Cabashira Sensei mengetuk, dan kami masuk. Meskipun Horikita meringis, dia segera mengikuti kami. Di dalam, meja panjang telah diatur dalam formasi persegi panjang. 3 siswa dari kelas C sudah tiba dan duduk. Di sebelah mereka duduk seorang guru pria berkacamata berusia 30-an. Maaf kami terlambat, kata sensei kami. Itu sebelum waktu mulai yang dijadwalkan. Tidak perlu minta maaf. Apakah kamu sudah bertemu? Sudou, Horikita, dan aku tidak kenal gurunya. Ini Sakagami Sensei, guru wali kelas untuk kelas C. Sekarang. Satu siswa laki-laki yang duduk di belakang ruangan menarik perhatian semua orang. Ini adalah ketua OSIS. Kakak laki-laki Horikita, bahkan tanpa memandang adik perempuannya, meneliti dokumen-dokumen di mejanya.
Horikita mengarahkan pandangannya pada kakaknya untuk waktu yang singkat, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia bukan fokusnya, dia menundukkan matanya dan duduk di depan siswa-siswa kelas C. Kalau begitu, sekarang aku ingin membahas insiden kekerasan yang terjadi Selasa lalu dengan anggota OSIS, pihak yang terlibat, dan guru wali kelas mereka. Kamu dapat memulai prosesnya, Sekretaris OSIS Tachibana. Sekretaris Tachibana, seorang wanita dengan rambut pendek, membungkuk sedikit. Tentu saja, mengingat besarnya perselisihan ini, ada kalanya ketua OSIS akan mengambil alih. Ada beberapa hal yang tidak biasa tentang kejadian ini. Selain itu, sebagian besar proses akan ditangani sendiri oleh Tachibana, seperti biasa. Karena aku cukup sibuk, ada agenda tertentu yang akan kutunda. Namun, sebagai aturan umum, aku lebih suka menghadiri masalah-masalah ini, karena aku dipercaya untuk memimpin OSIS ini. Jadi, ini semua kebetulan. Cabashira Sensei tersenyum ketika mengatakan itu, tapi kakak laki-laki Horikita tidak pernah goyah. Sebaliknya, Horikita, adik perempuan, maksudku, tidak bisa menyembunyikan gemetarnya. Mengingat mereka adalah kakak dan adik, kemungkinan tidak menguntungkan kami. Sebenarnya, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa situasi ini sangat tidak menguntungkan, karena Horikita tidak dapat menunjukkan kehebatannya yang biasanya di sini. Harapan kami hancur total. Jika ketua OSIS bertindak, tidak ada yang bisa kami lakukan, bahkan jika kami tidak menyukainya. Dia terdaftar di kelas A dan langsung menjabat sebagai sekretaris untuk OSIS. Pada bulan Desember tahun pertamanya, ia menjadi ketua OSIS setelah menerima banyak dukungan dalam pemilihan. Meskipun beberapa siswa senior secara alami menyuarakan ketidaksenangan mereka, situasi kita saat ini, tanpa harapan berbicara dengan kemampuannya yang luar biasa. Sekretaris Tachibana merangkum situasi dari kedua belah pihak dengan cara yang mudah dipahami. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, kami ingin kamu mengidentifikasi versi peristiwa mana yang benar. Setelah menyelesaikan penjelasannya dan kata pengantar untuk prosesnya, Sekretaris Tachibana mengalihkan pandangannya ke arah kami di kelas D. Komiya-kun dan dua anggota lain dari klub bola basket pergi ke gedung khusus setelah Sudou-kun memanggil mereka di sana. Di sana, mereka mengklaim telah dipukuli dalam perkelahian satu sisi. Apakah ini benar? Apa yang dikatakan orang-orang itu bohong? Akulah yang dipanggil ke gedung khusus, kata Sudou. Hari itu, setelah latihan, Komiya dan Kondou memintaku untuk pergi ke gedung khusus. Sejujurnya, kupikir itu agak menjengkelkan, tapi aku juga berpikir itu mungkin karena mereka selalu memusuhiku. Jadi, aku pergi menemui mereka. Petik 2. Sudou bukan orang yang suka berbasa-basi. Biasanya, Horikita akan jijik dengan cara bicaranya yang kasual, tetapi menilai dari gemetarannya dia tidak mendengarnya sama sekali. Sakagami Sensei, guru wali kelas C, menatap dengan mata terbelalak. Itu bohong. Sudou-kun memanggil kami ke gedung khusus. Petik 2. Jangan main-main denganku, Komiya. Kaulah yang memanggilku, brengsek. Petik 2. Sepertinya kamu tidak ingat posisi kamu di sini. Sudou, yang jengkel, secara spontan memukul mejanya. Keheningan segera menyusul. Tolong tenang, Sudou-kun. Saat ini, kami hanya mendengarkan apa yang dikatakan kedua belah pihak. Komiya-kun, kami memintamu juga tolong tunjukkan pengendalian diri, dan jangan menyela. Petik 2. Baiklah. Kedua belah pihak bersikeras bahwa yang lain memanggil mereka, sehingga pernyataan tersebut saling bertentangan. Namun, kisah-kisah itu memiliki kesamaan. Ada perselisihan antara Sudou-kun, Komiya-kun, dan Kondou-kun, benarkan? Aku tidak akan menyebutnya perselisihan. Sudou-kun selalu memilih berkelahi dengan kami. Memilih bertarung. Sudou lebih baik dalam basket daripada kita, jadi dia selalu membual tentang hal itu. Kami berlatih dengan semua yang kami dapatkan, tetapi itu tidak terasa benar-benar baik ketika dia membodohi kami. Jadi kami sering bertengkar. Petik 2. Aku tidak benar-benar mengetahui detail kegiatan klub Sudou, tetapi ketika aku melihat urat nadi muncul di dahinya, agak jelas bahwa mereka berbohong. Selanjutnya, Sekretaris Tachibana berbicara kepada Sudou. Tidak sedikit pun dari apa yang dikatakan Komiya benar. Orang-orang itu hanya iri dengan bakatku. Ketika aku berlatih, mereka selalu menghalangiku. Itulah yang sebenarnya. Secara alami, kedua belah pihak mengklaim bahwa pihak lain bersalah. Kedua belah pihak telah menyampaikan keluhan mereka, tetapi sekarang kita harus mengambil keputusan dengan bukti yang dikumpulkan. Sudou-kun mengalahkan kita tanpa alasan. Itu adalah pertarungan satu sisi. Petik 2. Kelas C tampak berniat memfokuskan diskusi pada luka-luka mereka. Ketiga siswa itu tampaknya memiliki wajah hitam biru. Itu tidak bisa disangkal. Itu bohong. Mereka menyerang lebih dulu. Itu membela diri. Hei, Horikita, bisikku pada Horikita, yang tetap bisu dan menundukkan kepalanya. Jelas, situasi ini sangat buruk. Jika kami ingin menghentikan Sudou agar tidak terbawa suasana, kami harus bertindak lebih cepat daripada nanti. Namun, dia tidak menunjukkan reaksi. Seolah-olah pikirannya hilang. Apakah kehadiran kakak laki-lakinya yang benar-benar memiliki efek sebanyak ini? Aku mengingat kembali keduanya yang berbicara di belakang asrama. Aku tidak benar-benar memahami kedalaman situasinya, tetapi aku curiga Horikita mengejar kakaknya yang sangat berbakat, mendaftar di sekolah yang sama untuk membuatnya mengenali kemampuannya. Tetapi terlepas dari harapan dan bakatnya, adik perempuan di kelas D masih sangat jauh dari kakaknya, ketua OSIS kelas A. Untuk membuktikan dirinya, dia harus bangkit ke arena yang sama dengannya. Jika kelas D tidak memiliki bukti lebih lanjut untuk ditawarkan, apakah kamu keberatan jika kami melanjutkan prosesnya?
Jika OSIS dan para guru terus duduk dalam keheningan total, penilaian mereka hampir pasti tanpa ampun. Untuk mencegahnya, kami membutuhkan Horikita untuk membangunkan dirinya ke dalam tindakan. Namun, anggota tim kami yang paling penting layu dan menyusut di depan kakaknya. Tampaknya tidak ada keberatan, mengingat argumen yang telah kita dengar sejauh ini. Kakak OSIS akhirnya berbicara. Kakak Horikita sepertinya ingin menarik kesimpulan sesegera mungkin.